Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang Tuhan Yesus kasihi. Mari buka hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, menerangi kehidupan kami, dan firman Tuhan pada saat ini datang untuk membersihkan hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Urapi setiap kami percaya oleh Roh Kudus-Mu, Engkau membukakan rahasia kerajaan Allah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, para pendengar yang setia Radio Republik Indonesia, pagi hari saat ini tema firman Tuhan adalah murid Tuhan yang sejati. Murid Tuhan yang sejati. Sebelumnya mari kita dengar firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang yang lain, "Apakah arti semuanya ini?" Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia kalahkan maut, dia membenarkan kita. Tuhan Yesus membuktikan dia hidup, dia menampakkan diri selama 40 hari. Dan memang dalam pengajarannya dia sudah menjanjikan seorang penolong, yaitu apa yang disebut dengan janji Bapa. Nah, murid Tuhan yang sejati adalah murid Tuhan yang mengalami janji Bapa ini. Dan waktu hari Pentakosta terjadi, saudara, hari Pentakosta adalah hari momentum yang luar biasa bagi kita orang Kristen, karena hari Pentakosta merupakan hari di mana janji Bapa itu digenapi. Apa yang Tuhan Yesus janjikan itu terjadi, di mana penolong yang sejati itu akan datang memenuhi setiap murid-murid Tuhan. Dan
hari Pentakosta juga menjadi hari di mana lahirnya gereja. Jadi gereja Tuhan yang ada, ya, kita saat ini walaupun kita sudah berbagai-bagai denominasi gereja, tapi kita masih punya satu iman yang sama di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, menebus kita dari segala dosa kita. Dan Yesus terangkat ke surga. Dia menjadi pembela bagi kita. Dan dia mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nah, saudara, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus bukan cuma untuk para rasul abad pertama, tapi Roh Kudus untuk setiap orang percaya di segala zaman. Di dalam pasal 2 Kisah Para Rasul ayat 39 firman Tuhan berkata, "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi saudara, janji Tuhan Yesus itu janji Bapa bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bukan cuma untuk para rasul di abad pertama, tapi juga untuk generasi mereka yang kedua, yaitu anak-anak mereka dan orang-orang yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan orang-orang yang masih jauh itu adalah saya dan saudara yang hidup di zaman modern ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus berjanji dalam firman-Nya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan tanda bahwa Tuhan menyertai kita yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dengan adanya Roh Kudus dicurahkan setiap orang percaya, kita mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna sampai kesudahan zaman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka hati kita. Biarlah Tuhan menjamah kita, biar kita arahkan pendengaran kita kepada firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Roh Kudus dicurahkan Tuhan sebagai penggenapan janji Bapa. Ini merupakan pemberdayaan. Jadi kalau kita melihat Roh Kudus dicurahkan bagi kita, itu bagaikan mata uang, koin, ya, yang di sisi sebelahnya adalah pemberi kuasa atau pemberdayaan orang percaya agar menjadi saksi Tuhan. Pemberdayaan di mana murid-murid Tuhan menerima kuasa supaya mereka menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada. Namun juga di sisi yang lain, Roh Kudus menjadi meterai bagian atau jaminan bagian bahwa kita milik Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita orang Kristen. Kristen itu artinya ikut Kristus. Pengikut Kristus itu artinya Kristen. Jadi kalau kita Kristen, kita ikut Kristus, berarti kita adalah murid-murid Tuhan. Dan murid-murid Tuhan yang sejati, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan amanat agung Yesus Kristus, untuk memuridkan bangsa-bangsa, memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengembalakan jiwa-jiwa. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, ya. Dan yang kedua, murid Tuhan menyadari bahwa dirinya sudah menjadi milik Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya, sadarilah dirimu. Hidupmu bukan milikmu lagi, tapi Tuhan Yesus yang ada di dalam engkau. Kalau kita percaya bahwa kita sudah jadi milik Tuhan, saya percaya kita hidup sebagai orang benar, ya. Tidak ada orang Kristen tomat lagi, ya, yang Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Karena kalau kita sudah menjadi milik Kristus, di gereja kita jadi milik Kristus, di tempat kerja kita jadi milik Kristus, kita ke pasar, kita ke mall, kita kemana-mana, kita tetap milik Kristus. Dan kalau kita sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, yang Tuhan mau kita hidup benar,
hidup kudus di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan buat kita, bangkit murid-murid Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan. Setiap pendengar RRI yang tercinta, mereka mengalami jamahan Tuhan dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa buat Radio Republik Indonesia yang ada di Sulawesi Utara, di Manado, dari pimpinan, pengurus, staf, semua pegawai yang ada. Tuhan Yesus memberkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka upayakan dijadikan berhasil, dan lewat pelayanan Radio Republik Indonesia, masyarakat dicerdaskan, umat Tuhan imannya semakin bertambah dan disempurnakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.